Hai sahabatku semua, kembali lagi di Ruang Mobil, di mana part ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang alur cerita film kolosal Angling Dharma. Di mana sebelumnya kita diperlihatkan Angling Dharma yang sudah menerima ilmu dari sahabatku. sahabatnya yaitu Naga Bergola. Dan akhirnya Naga Bergola pun meninggoy. Nah, di istana kerajaan kita diperlihatkan Angling Dharma di sini, ya, maksud aku Patih Batik Mandrim. Nah, di sini Patih Batik Mandrim menemui adiknya atau istri dari Raja Malwapati. Ada apa, Dinda Ratu? Nah, di sini istri Raja Malwapati ini cemas karena suaminya Prabu Angledarma belum datang sampai saat ini setelah kepergiannya bersama Naga Bergola. Namun, Patih Batik Mandrim berjanji akan mencari Prabu Angledarma, walaupun dalam hatinya dia tidak mencemaskan Angling Dharma. Karena Naga Bergola. Jelas saja secara tiba-tiba akhirnya Angling Dharma muncul nih sobatku. Akhirnya kecemasan istri Prabu Angling Dharma pun sudah hilang karena kedatangan Prabu Angling Dharma secara tiba-tiba. Di sini Angling Dharma menceritakan bahwa Prabu Angling Dharma sudah mengantarkan sahabatnya ke tempat yang sangat jauh. Saya khawatir kalau Kanda dicelakakan Naga Bergola. Sebagai naga pertapa, beliau tahu siapa yang benar. Kakang Madrim. Dan Prabu Angling Dharma pun mempersilahkan Patih Batik Mandrim untuk meninggalkan tempat ini sahabatku. Akhirnya Patih Batik Mandrim pun pamit. Pada malam hari kita diperlihatkan di sini istri Angling Dharma merasa malu karena istri Angling Dharma merasa dia ditertawakan oleh Prabu Angling Dharma. Namun sebenarnya Prabu Angling Dharma tidak menertawakan istrinya, malah menertawakan cecak yang sedang berbincang-bincang. Nah, disitulah istrinya tahu kalau Prabu Angling Dharma memiliki ilmu aji senyawa. Di sini pula istri Prabu Angling Dharma menginginkan agar ilmu itu diturunkan kepadanya. Namun di sini Prabu Angling Dharma tetap menolak. Karena apabila Prabu Angling Dharma menurunkan ilmu ini kepada istrinya, secara otomatis Prabu Angling Dharma akan meninggoy. Nah, karena merasa tidak ada kesetiaan dari suaminya Prabu Angling Dharma, istrinya meminta agar Prabu Angling Dharma mau bersama-sama melaksanakan Pati Obong, yaitu upacara mungkin ini adalah upacara adat ya kalau di kalangan waktu dulu itu, yaitu janji sehidup semati yang harus mati bersama, terjun ke api yang berkobar nih sobatku. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita Pati Obong bersama. Akhirnya Prabu Angling Dharma pun menerima tantangan istrinya untuk melaksanakan Pati Obong bersama. Nah, di kesempatan ini kita diperlihatkan tibalah saatnya prosesi upacara Pati Obong dilaksanakan sahabatku. Nah, di sini kita diperlihatkan Gusti Prabu Angling Dharma bersama istrinya ingin melaksanakan Pati Obong bersama. Walaupun Patih Batik Mandrim sempat melarang Gusti Prabu Angling Dharma untuk melaksanakan Pati Obong, tapi mungkin dengan
niatnya yang sudah bulat, supaya Dinda bisa Anglin-Dharma memutuskan untuk tetap melaksanakan Pati Obong bersama istrinya. untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setiawati, aku pun akan mati. Gusti Prabu Anglin-Dharma tetap pada niatnya nih sahabatku. Akhirnya mereka pun berdua pun siap-siap untuk melaksanakan Pati Obong. Namun di saat pelaksanaan Pati Obong, oke sahabatku, ini mereka berdua sudah siap-siap. Nah, ini para prajurit sudah menyalakan api dan mereka akan lompat ke dalam api yang berkobar itu. Nah, di saat ingin melaksanakan Pati Obong bersama, Gusti Prabu Anglin-Dharma mendengarkan percakapan 2 ekor kambing, di mana 2 ekor kambing ini adalah sepasang suami istri, di mana di sini istrinya egois, menginginkan sesuatu, dan apabila tidak diberikan oleh suaminya, dia ingin ikut bersama istri Gusti Prabu Anglin-Dharma untuk melakukan Pati Obong. Nah, di sini si kambing juga mengejek Gusti Prabu Anglin-Dharma, hingga kemudian Gusti Prabu Anglin-Dharma mengurungkan niatnya untuk melaksanakan Pati Obong. Namun bagi istrinya itu adalah suatu penyesalan yang terlambat. Akhirnya istri Prabu Anglin-Dharma pun melompat ke dalam api yang berkobar. Namun di sini istri Prabu Anglin-Dharma mengurungkan niatnya untuk melaksanakan Pati Obong dan mengumumkan kepada rakyatnya bahwasanya istri Prabu Anglin-Dharma mengurungkan niatnya demi rakyatnya tercinta. Rakyatku, aku mendapatkan wangsit dari Dewata. Akhirnya semua rakyat Malwapati senang mendengar pernyataan Gusti Prabu Anglin-Dharma bahwa beliau mengurungkan niatnya untuk melaksanakan Pati Obong bersama dengan istrinya. Sebagai suami dan sebagai raja, aku menghargai kesetiaan istriku. Tapi sebagai wakil Dewata, aku lebih menghargai rakyatku dan tugas. Aku ingin melupakan kepahitan nasib. Di malam hari kita diperlihatkan Bayangan Dinda Setiawati selalu Gusti Prabu Anglin-Dharma sedang berbincang-bincang dengan Pati-Pati Mandrim. Beliau lalu merasa dibayang-bayangi oleh bayangan istrinya yang sangat bertentangan dengan tugasku yang sudah melaksanakan Pati Obong. Namun beliau sudah mengurungkan niatnya dan itulah menjadi penyesalan beliau. Dan pada akhirnya beliau pun memutuskan untuk pamit kepada Pati-Pati Mandrim, ingin meninggalkan negeri Malwapati untuk sementara waktu. Mungkin beliau ingin menenangkan diri, keliling jagat, melihat kebesaran semesta sambil melipur duka lara. Sementara aku pergi,
Aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Di keesokan harinya tibalah saatnya Anglingdarma Cukup sampai di sini. meninggalkan negeri Malwapati yang diantar oleh Kabarkan kepada Pati-Pati rakyatku Mandrim. Namun di bahwa aku sedang perbatasan bertapa. desa, Baik, beliau dapat. meminta Pati-Pati Mandrim untuk kembali ke istana kerajaan. Akhirnya beliau pun melanjutkan perjalanannya. Entah kemana beliau mau berkelana. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang berjalan. Nah, pemuda ini bernama Tabib Suliwa. Suliwa ini adalah seorang tabib yang biasanya kalau matahari Nah, di sini juga sudah diperlihatkan tinggi, di banyak pasien-pasien Suliwa yang sudah menunggu kedatangan Suliwa. Karena Suliwa ini adalah seorang tabib yang begitu mujarab pengobatannya. Itu dia. Nyai, sebentar ya. Iya. Masih belum sembuh, Ki? kumat lagi. Oh, iya. Tanpa seorang laki-laki mengikuti Suliwa Kenapa lagi, masuk ke Kakang? dalam. Nah, laki-laki ini adalah seorang bos perampok nih. Nah, cuma di sini Oh, bos perampok ini Kakang belum kapok juga memperingatkan jadi kepada Suliwa bahwasanya banyak pendekar-pendekar jahat yang mengincar Suliwa. Suliwa bingung, kenapa dia harus diperebutkan oleh pendekar-pendekar. apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah Nah, tahu itulah apa kamu salah kekejaman atau tidak. dunia pada saat itu. Suliwa diperebutkan oleh pendekar-pendekar karena menginginkan entah itu ilmu pengobatan dari Suliwa atau apa ya, kurang tahu. Nah, kita di sini perlihatkan oleh seorang laki-laki tua yang bernama siapa ya? Nah, juga rombongan laki-laki tua ini adalah orang yang ingin merebut Suliwa dan ingin menjadikan muridnya. Dan di sini kita juga diperlihatkan Nila Saroya bersama rombongannya juga sedang mencari keberadaan Suliwa. Sampai di sini dulu alur cerita dari film Anglingdarma, dan nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Oke sahabatku, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.